Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih rekan Lina di studio RRI Pro 1. Kami kembali dalam dialog interaktif, kegiatan dialog interaktif yang pagi ini akan membahas terkait dengan penggunaan dana otonomi khusus. Pagi siang hari ini sudah hadir di studio kami ada narasumber kami dari Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Perkebunan Insinyur Wendo Tobesi. Selamat siang Bapak, apa kabar? Selamat siang Ibu, kabar baik. Kabar baik ya hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio kami ini. Dan juga ada Ibu Veronica Sakti Budiati selaku Kepala Seksi Produksi Perkebunan. Selamat siang Bu, apa kabar Ibu? Siang. Baik ya? Baik. Oke. Dan pendengar, bagi Anda yang mau melakukan telepon silakan ke nomor telepon kami yang 0811 4988 666. Dan juga kita tahu bersama bahwa penyaluran dana otonomi khusus diberikan di Provinsi Papua dan disalurkan ke kabupaten kota ini guna melakukan pembangunan di antara lain ada pendidikan, juga kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi dan penunjang kegiatan lain. Dan pagi ini saya langsung ke narasumber kami, Bapak Kepala Dinas Perkebunan. Kita tahu bahwa sejauh ini pemanfaatan dana otonomi khusus untuk perkebunan, Dinas Perkebunan sendiri di tahun 2017 hingga 2021 itu pemanfaatannya seperti apa ini? Silakan. Iya, terima kasih. Mungkin bisa saya sampaikan bahwa Dinas Perkebunan ini di tahun 2017 sampai 2021 kami diberikan dana otsus pada tahun 2017, 18 dan 2000 sampai 17 sampai 18 saja. Ya, cuma 2 tahun saja. 2 tahun. Ada beberapa tahun yang tidak diberikan karena pertama mungkin berkaitan dengan kegiatan PON. Ya, terus ada berikutnya dengan COVID. Jadi akhirnya dana itu yang tidak dapat disalurkan. Dialihkan ya. Ya, betul. Berkaitan dengan dana otsus itu di Dinas Perkebunan pada tahun 2017 dan 18 sama anggarannya sebesar 5 miliar. 5 miliar. Itu digunakan untuk apa saja? Ya, jadi dipergunakan untuk satu programnya program peningkatan kesejahteraan petani, terus yang kedua program peningkatan ketahanan pangan, terus yang program ketiga peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian perkebunan, keempat program peningkatan penerapan teknologi pertanian perkebunan, dan 5 program peningkatan produksi pertanian perkebunan. Berarti sasaran sejauh ini apakah memang sudah sampai di masyarakat seperti itu Pak? Iya, mungkin saya bisa jelaskan satu persatu mengenai program langsung ke ya. Untuk program peningkatan kesejahteraan petani itu biasanya kita lakukan penyuluhan pelatihan berkaitan dengan pada tahun 2016 kita dibentuk Dinas Perkebunan, kan pada tahun 2015 itu dia masih di pertanian 2016 salah daerahnya keluar 2016 dibentuk Dinas Perkebunan dan dia mulai aktifnya 2017 itu sudah mulai kita dapat dana itu, dana otsus, jadi diberikan untuk pelatihan. Misalnya kita masih fokus waktu itu karet. Ya, karet, kita pelatihan karet, bagaimana yang karet yang disadap, dilatih sampai dia menjadi lateks. Karena biasanya harga lateks dia lebih tinggi daripada harga beku. Jadi di petani dilatih. Itu untuk kegiatan peningkatan kesejahteraan petani. Kalau program peningkatan ketahanan pangan, biasanya ketahanan pangan kita pembukaan lahan. Kita pembukaan lahan, misalnya. Jadi selain karet, kami ada kopi sama lada. Jadi kita buat pembukaan lahan juga tidak besar. Karena pembukaan lahan kalau
masih perkebunan rakyat, jadi kecil-kecil saja, bisa 25 hektar atau 10 hektar. Terus program yang ketiga, peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian. Jadi kan hasil pertanian ini harus diolah. Jadi kami buat rumah pengolahan untuk karet. Jadi kami berikan rumah pengolahan itu sama mesin pengolahan karet, terus dia punya asam semut. Itu dibantukan kemana? Ya, itu semua ke petani. Jadi diberikan dalam bentuk kelompok tani. Biasanya kita tidak bisa berikan orang per orang, tapi diberikan dalam bentuk kelompok tani. Iya, masih ada programnya lagi. Jadi program. Terus sarana prasarana, itu yang sarana prasarana saya sampaikan, misalnya kita memberikan asam semut, mesin pengolahan karet, terus dan peningkatan produksi kita memberikan bibit, semua ke petani. Jadi dana otsus ini tidak orang per orang, tetapi diberikan ke petani dalam bentuk kelompok. Ya. Baik, kalau untuk Ibu Vero sendiri, ini kan tadi dijelaskan oleh Bapak Kadis bahwa ada bantuan yang diberikan kepada kelompok tani seperti itu, mulai dari rumah produksi, juga ada beberapa alat prasarana yang lain. Itu apakah memang melalui bidang produksi seperti apa yang dilihat atau apa yang langsung diterjun langsung ke masyarakat seperti apa? Baik, terima kasih. Biasanya kalau dari bidang produksi itu kami akan menerima proposal dari masing-masing kelompok tani. Semisal ada kelompok tani di Kampung Miri, ini salah satu contohnya di Kampung Miri. Tapi itu ada ya, ada kelompok. Iya. Ada kelompok di Kampung Miri, mereka membuka lahan, tetapi mereka belum memakai bibit ini. Proposal itu mereka ajukan ke dinas, dari dinas mereka memberikan ilustrasinya berupa dokumentasi lokasi lahan mereka. Nah, nanti kami dari bidang akan melihat atau langsung, biasanya kita survei langsung di sana betul ada lahan betul atau tidak. Setelah itu kami akan bantu seperti yang minta, contohnya seperti bibit, karena mereka selama ini sebelum kita bimbing, mereka memakai bibit yang hanya dari sisanya. Setelah dari dinas, kami kasih bibit yang berupa bibit populasi. Karena penggunaan bibit populasi itu akan lebih efektif dari umur tanaman yang bisa lebih cepat menghasilkan. Berarti perbedaannya lebih bagus bibit populasi ya, seperti itu ya. Ya, baik. Terus satu lagi, di dalam pendampingan kelompok itu seperti apa yang dilakukan dari Dinas Perkebunan sendiri? Apakah memang harus turun misalnya pendampingan kepada kelompok, mulai dari cara tanam sampai perawatan sampai dengan yang lain seperti itu, dari dinas pendampingannya seperti apa ini? Biasanya kami juga ada tugas seperti mantri perkebunan. Oh, biasanya kita tunjuk dari Mantri Perkebunan ya. Berarti berbeda dengan PPL ini. Oh, atau sama? Itu swadaya. Swadaya. Biasanya ketua kelompoknya menampilkan yang laporkan ke kami perkembangannya bagaimana. Terus dari situ kita akan analisis lagi, oh ini seumpamanya di lahan itu ada serangan utama, nanti kan kami akan bantu mengatasi masalah itu. Sejauh ini berapa kelompok yang diberikan bantuan dari Dinas Perkebunan? Silakan Bapak menjawab atau itu silakan. Kalau di sana, jadi tiap-tiap kampung kita yang ada perkebunannya itu satu atau dua kelompok. Kami kalau jumlahnya mungkin saya tidak perlu pasti, tapi setiap kampung itu ada kelompok. Ada kelompok. Iya. Kelompok binaan dari perkebunan ini. Betul. Jadi misalnya kalau kami memberikan sebelum kami memberikan bibit, biasanya ada teman-teman yang datang untuk memberikan pelatihan, penyuluhan bagaimana cara tanam dengan jarak tanam, terus harus ada pembersihan. Nah itu
Jadi selain disampaikan tadi oleh Ibu Seksi tadi, memang ada ketua-ketua kelompok yang kami andalkan, yang secara tidak langsung mereka sudah membantu kami dalam hal teknik penanaman dan lain-lain. Karena kami yakin ilmu itu kami sudah memberikan kepada ketua kelompok, dan dia tinggal sebarkan ke anggotanya. Iya, baik Pak. Di dalam produksi karet ini kan kita lihat bahwa di distrik misalnya Minyak Tanah, juga Subur dan Jair itu kan produksi sangat banyak. Terus setelah mereka produksi terus hasilnya ini dijual kemana nih Pak? Iya. Apakah memang nanti ditampung dari Dinas Perkebunan bekerja sama dengan BUMD atau seperti apa? Begini, sebenarnya kalau saya mau fokus kami sebenarnya kalau Dinas Perkebunan dia sampai di kualitas hasil. Hasil saja ya. Ya, misalnya karet kita usahakan supaya petani dia bisa menghasilkan karet yang bagus sampai di latex yang sekian tipisnya, kadar airnya sekian. Soal pemasaran ada sebenarnya bukan tugas kami. Tapi dalam beberapa tahun ini yang adanya BUMD ini, kami kerjasama dengan BUMD. Jadi misalnya ada di Kaisa, ya, kami informasikan Pak, waktu ada BUMD masih aktif ya. Ya, kami informasikan ke Direktur BUMD bahwa di Kaisa sudah sekian ton yang mereka produksi. Tinggal bapak-bapak dorong pergi ke sana beli. Selain BUMD waktu itu, kami juga memberikan ada beberapa perorangan yang membeli. Terus mereka membeli, mereka minta izin dari kami untuk kirim. Jadi mereka untuk kirim. Kami memberikan rekomendasi supaya bisa dikirim. Jadi ada kerjasama kami dengan pengusaha yang memang ada beberapa petani yang saya dapati. Kami sudah memberikan misalnya rumah pengolahan, sarana prasarana. Saya kasih satu contoh di daerah atas, bukan pula di daerah Indonesia. Saya tidak perlu memberikan kampung, tapi saya pernah bicara sama ketua kelompok tani. Kenapa tidak minum sedap ini karet? Dia bilang harganya masih murah. Saya bilang begini, sebenarnya kan pemerintah sudah memberikan semua fasilitas. Bapak cuma tinggal pagi-pagi saja, cuma tinggal sadap, terus usahakan olah dia jadi latex. Kan setidaknya Bapak ada mendapat 12.000 dari situ di sana. Ya. Terus saya bilang kalau Bapak tidak bekerja, padahal pemerintah sudah kasih ini, kan akhirnya Bapak yang rugi nanti. Ya. Jadi saya memberikan motivasi buat mereka. Mudah-mudahan saya dengar mereka sudah mulai. Masyarakat sudah mulai menggunakan Cuma sekarang setelah BUMD tidak ada, memang ada sedikit goyang. Kendalanya apa nih Pak? Pembelinya. Pembelinya Ya, belum ada. pembelinya. Memang harga karet itu dia turun naik. Jadi memang yang pengusaha juga mereka berpikir juga kalau saya beli pas lagi turun kan saya rugi. Jadi mereka lagi, tapi ada beberapa di daerah Sike sudah ada yang membeli. So, ada tengkulak ya? Iya, kita anggap ya tengkulak ini kan biasa dibilang tengkulak kita kami. Oke, Pak, itu 2000 anggaran dan otonomi khusus tahun 2017 yang dipergunakan itu. Kalau 2018 sendiri? Masih tetap sama. Masih kegiatan yang sama? Masih tetap sama dan kegiatan yang sama. Tidak ada misalnya kegiatan lain seperti itu. Misalnya selain dari karet, mungkin ada bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang budidaya kopi misalnya seperti itu. Iya, kalau kopi sudah. Kita sekarang fokus ke selain karet. Kita fokus ke kopi ada di Amatui di daerah Tetok sama Ayungka. Ayungka ya. Iya, karena memang mereka potensi untuk kopi. Jadi kami sudah memberikan perasaan di sana misalnya. Selain bukan dari Otsus, kami dari Dana Dau atau DBH. Jadi di sana sudah dibangun rumah tempat lantai timur, terus rumah pengolahan khusus untuk kopi. Dan memang masyarakat sana juga mereka aktif sekali, mereka antusias untuk kopi.
Baik saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam dialog interaktif bersama narasumber kami ada Bapak Windu Tubisi dan Ibu Vero, sapa akrab ya Ibu Vero ya. Bu, kita lihat bahwa di dalam pembukaan lahan itu kan diberikan bantuan itu kan biasa mulai dari pembukaan lahan baru seperti itu pendampingannya seperti apa? Memang harus dilakukan pendampingan kepada kelompok tani yang membuka lahan baru seperti itu. Biasanya kalau pas buka lahan itu petani yang kerja sendiri. Jadi dari dinas anggaran 1 hektar lahan itu per 2017. Karena kita terbentuk pada tulis khusus yang tidak boleh memberikan cash money. Jadi untuk selanjutnya dari tahun 2018 sampai kebetulan tahun 2022 juga mulai ada lagi dana otsus untuk dinas perkebunan, kami sudah tidak boleh memberikan cash money. Uang langsung ya kepada petani. Jadi kami Alasannya apa ini Bu alasan? Ibaratnya kalau orang mancing katanya harus dikasih pancing, Jangan dikasih ikan seperti. Jadi harus ini ya kerja dulu baru mendapatkan hasil. Silakan Bapak mau tahu apa sih? Iya, sebenarnya Juknis ini dari provinsi. Iya, jadi berbeda provinsi mereka dengan Juknis. Apa yang disampaikan oleh Ibu Vero tadi bahwa memang penggunaan dana untuk langsung cash ini ke petani itu tidak boleh dilaksanakan sebenarnya. Tidak boleh dikasih lagi. Kalau dikasih bibit, peralatan, sarana dan lain-lain masih. Tapi uang cash boleh ya? Ya, cash, uang cash tidak boleh. Berarti saat ini, tapi sejauh ini untuk 2022 sendiri Dinas Perkebunan mendapatkan dana otonomis khusus tidak? Kalau 2022 dapat 7 juta. Jadi 7 miliar. 7 miliar. Ini akan dibagi ke kegiatan mana saja? Masih tetap di peningkatan pemasaran, peningkatan teknologi, peningkatan produksi, terus peningkatan sumber daya. Itu masih fokus ke sebenarnya 5. Terus. Tapi untuk sekarang mungkin 2022 untuk bibit karet kami sudah. Jadi waktu mulai 2018 kami sudah sementara karet bibitnya kami sudah sementara di stop. Jadi ada beberapa kali kami dapat dana karet dari provinsi sama pusat. Jadi dana dari APBD kita misalnya dari otsus waktu itu kita belum dapat daus sama yang lain kami tidak fokus ke karet. Kami waktu itu sudah fokus ke misalnya ke permintaan masyarakat, misalnya kopi. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa untuk kegiatan-kegiatan kita programkan ini, misalnya kita ambil dari hasil musrembang, terus kita ambil dari pokok-pokok pikiran anggota dewan, terus proposal yang masuk ke kita. Jadi kalau misalnya ada yang petani datang, terus misalnya tahun 2022 mereka datang bawa proposal untuk masuk ke 2022 sudah tidak bisa, karena dia harus berproses karena tidak mungkin kita buka mata langsung ada, karena APBD sudah disahkan, kita tidak bisa berubah APBD lagi kecuali kalau ada dana tambahan. Jadi kami sudah bisa sampaikan buat para petani misalnya kalau mereka mau datang untuk kegiatan tahun 2000 mau datang proposal 2022, kalau tidak lewat musrembang atau pokok pikiran, mereka bawa proposal, kita program ke 2023. Berarti harus semua program dari masyarakat ini melalui musrembang ya? Iya. Musrembang kampung ini? Iya, harus. Kenapa harus melalui musrembang? Begini, karena kalau tidak melalui itu kita tidak tahu kebutuhan masyarakat di sana tuh bagaimana. Ya. Kami punya penyuluh, tidak semua kampung itu ada. Jadi yang tahu tuh cuma para kepala kampung, kepala distrik, dan petani itu sendiri. Jadi mereka bisa memberikan usul, misalnya
Ada beberapa yang kami bisa akomodir dalam hasil musrembang, misalnya ada beberapa petani yang dari atas minta, karena mereka diajar tanam lada, mereka minta lada atau vanili, kami karena lewat musrembang kami akomodir, tetapi tidak sebesar, karena misalnya tanaman vanili atau lada, vanili itu kan sebar, jadi tidak mungkin kita langsung kasih banyak. Kita mungkin dari satu kampung, satu keluarga kita kasih 10 tanaman supaya mereka belajar. Jadi kalau kami di Dinas Perkebunan, programnya itu harus lewat itu. Musrembang, pokok pikiran Dewan atau proposal yang mereka sampaikan. Iya, Bu. Untuk mendapatkan bibit, misalnya bibit karet atau kopi itu biasa Dinas Perkebunan membelinya di mana? Apakah memang dari provinsi memberikan bantuan atau memang Dinas Perkebunan sendiri membeli, misalnya membeli di Merauke atau di mana seperti itu? Biasanya kalau kita mulai dari kita tekankan kepada pendidikan untuk membeli bibit yang sudah bersertifikasi. Nah, tempat bibit-bibit yang sudah bersertifikasi itu sudah ada, biasanya ada kerjasama dengan penangkap bibit. Kalau di sini yang paling dekat itu di bahkan di Genting ada petani yang orang asli sudah pernah sekali. Itu memang dia menyediakan bibit ya? Memang dia sudah tahu. Setelahnya tim khusus sudah ahli Saya tambah. Iya Bapak, silakan. Jadi begini, sekarang untuk tanam bibit, untuk dikasih bibit itu harus sertifikat, harus sertifikasinya. Jadi kami dari dinas tidak bisa cuma ambil ada tumbuh kita ambil terus kita kasih, tidak boleh. Karena berkaitan dengan misalnya kalau dia sudah bersertifikat seperti disampaikan awalnya tadi Ibu Vero, bahwa dia cepat produksi. Kalau kita ambil dari biji saja, kita tanam, dia bisa berpuluh-puluh tahun baru dia produksi. Tapi kalau kita tanam ambil dari yang sudah bersertifikat, bisa paling cepat 5 tahun sudah bisa produksi. Untuk itu. Jadi memang ditekankan bahwa untuk bibit apapun saja yang di Dinas Perkebunan pengadaan tetap harus bersertifikasi. Iya, Pak, ini kan biasa kalau misal pengadaan ini kan biasa melalui orang ketiga ya kepada kontraktor. Apakah itu memang dari dinas sendiri menekankan kepada kontraktor untuk membeli bibit itu harus kepada penyedia yang bersertifikat misalnya seperti itu, ataukah memang selama ini ada kendala yang dialami di lapangan dalam hal penyediaan bibit ini? Iya, kalau kita bicara pihak ketiga itu salah satu syarat harus mereka penuhi. Kalau mereka tidak penuhi, kami tidak terima itu. Misalnya mereka tidak bawa sertifikat dengan jumlah besar, baru tidak punya sertifikat, kami tidak akui itu. Dan mereka yang tanggung jawab sendiri. Kalau sudah punya sertifikat, kami akui. Seperti disampaikan bahwa biasanya teman-teman dari pihak ketiga mereka komunikasi yang seperti di meeting itu. Karena memang sudah dilatih di sana untuk mempunyai kebun sendiri, terus mempunyai penyalaan bibit sendiri. Jadi sudah diakui. Kalau tidak salah sudah diakui oleh provinsi ya, berkaitan dengan sertifikatnya. Iya, baik Bu, kita dalam melakukan pendampingan kepada kelompok tani ini kan yang dilakukan pendampingan ini bukan saja karet, petani karet. Ada saat ini juga kan ada lada, kopi. Itu perbedaannya di mana dalam pendampingan kepada petani karet dan petani lada misalnya kopi, itu perbedaannya di mana ini? Kalau pendampingan komoditi yang diperhatikan tadi, 3 komoditi tadi itu pendampingan dari kami masih sangat teknis karena itu masih satu jenis tanaman. Tahu berapa sifatnya dan hasilnya kan beberapa tahun ya. Jadi tingkat pendampingannya masih sama. Tapi kami biasanya kadang juga bawa petani untuk makan ke luar daerah. Semisal kita pernah bawa petani ke Genting yang pernah saya ceritakan tadi,
ada di sana petani di sana Bapak Mamusi. Dia seorang petani karet yang sudah sangat berhasil. Nah, dari kita bawa beberapa ketua petani, kita waktu itu bawa 6 tahun 2017. Itu dari kelompok mana saja ya Pak? Ada dari Mandopo, kelompok petani Mumi, dengan Pak Niko yang di Soekarno, dengan Pak Yanuarius dari Ogenita, dengan Pak Lambertus Guam dari Audio. Nah itu kita bawa ke sana. Kita ikut magang di sana, bagaimana cara pengolahan hasil dan penyadapan yang baik bagaimana. Mereka langsung lihat langsung praktek ya. Langsung lihat ke yang kebetulan Pak Manusia ini adalah orang mereka, istilahnya petani yang berhasil. Jadi itu bisa jadi ini menjadi rujukan ini ya, jadi motivasi buat masyarakat di provinsi khususnya petani karet ya. Jadi kalau untuk kopi, kami pernah bawa, memang bukan bersumber dari dana otsus, kami dari dana DPH waktu itu kita bawa ke Toraja. Waktu itu pernah kita bawa petani, hanya karena petani kopi itu kan, untuk penanaman kopi itu kan harus disesuaikan dengan kondisi geografisnya. Jadi kalau untuk kopi itu hanya disentrakan, sementara kami di pusat ke Inyandik itu di Kampung Depok, di Ambatwi, di Tanjungka, dan kami di Maroko. Mulai tahun ini kita mulai ke Maroko juga. Karena kita di sana juga cocok dan potensi untuk produksi kopi silakan. Saat ini sudah ada yang produksi tidak dari kopi ini, Bapak silakan. Kalau dari Tetop sudah ada sebenarnya. Tetop, terus Ayunka sudah ada sebenarnya. Tapi memang kalau kita melihat bahwa masih skala kecil. Tapi kami dari dinas tetap memberikan motivasi kepada para petani kopi supaya mereka, misalnya kami ada rencana untuk mereka buka lahan lagi, kan kami kasih bibit mereka tanam lagi. Jadi di daerah-daerah seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi. Berarti sudah dalam proses pengembangan ini ya, seperti itu. Ya, baik Pak. Kita lihat bahwa di Bovendikul ini kan sudah banyak ini perusahaan-perusahaan yang sudah mulai membuka sayap menanam investasi di Bovendikul, dan kita lihat bahwa perkebunan ini sampai sejauh ini ada tidak penilaian perkebunan yang dilakukan dari dinas perkebunan sendiri? Ya, berkaitan dengan itu memang dia memerlukan salah satu skill, salah satu pengetahuan mengenai Kementerian Usaha Perkebunan. Khusus untuk dinas perkebunan memang kami belum mempunyai tenaga ahli, tenaga skill yang sudah bersertifikat. Biasanya untuk menilai suatu usaha perkebunan kami kerjasama dengan dinas perkebunan waktu itu dengan provinsi, dinas perkebunan provinsi. Tapi ada beberapa tahun yang kami berkeinginan di dalam program kami untuk tenaga-tenaga ahli ini, kami memberikan pelatihan. Kami menyiapkan dana untuk mereka pergi ke luar untuk mendapat ilmu berkaitan dengan pengenalan usaha perkebunan itu. Tapi waktu di 2019 kami pernah kirim, tapi belum sempat bersertifikat. 2020-2021 kami siapkan sebenarnya. Tapi berkaitan dengan COVID, artinya pelatihan-pelatihan itu tidak bisa dilaksanakan. Ya. Mudah-mudahan tahun 2022 ini bisa. Kayak untuk saya sudah sampaikan bahwa kalau ada pelatihan itu tetap kami akan kirim untuk mereka bisa mendapat sertifikat berkaitan dengan penilaian usaha perkebunan. Berarti untuk penilaian perkebunan ini Pak, ini kan harus penting ya, harus ada ini. Untuk pelatihan ini apakah memang dinas perkebunan sendiri mengirim staf misalnya atau dari orang luar seperti itu untuk mengikuti pelatihan ini? Yang saya berkenan sebagai kepala dinas bahwa harus staf.
harus staf yang ada di dinas perkebunan. Dia yang nanti kami kirim untuk ikut kegiatan itu supaya dia mendapat sertifikat. Setelah dia mendapat sertifikat, dia bisa menilai usaha perkebunan yang ada di Kabupaten Bovendigul. Ya, Pak, untuk perkebunan yang ada di Bovendigul, apakah memang saat ini dinas perkebunan punya data, misalnya jumlah perusahaan yang membuka ataupun menanamkan investasi di Bovendigul ada berapa? Kalau tidak salah, Gambaran ya, saja. kalau tidak salah ada perkebunan ini yang paling besar ini cuma kelapa sawit. Kalau tidak salah ada 12 atau 13 perkebunan kelapa sawit yang ada izinnya. Yang ada izin. Ya. Yang ini kami juga dapat dari teman-teman dari dinas perizinan mereka ini. Kita biasa koordinasi dengan mereka untuk berkaitan dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit yang besar. Baik, saudara pendengar, kembali lagi dalam dialog Gerakan Membangun Papua, masih bersama narasumber kami, Bapak Wempi Utubisi dan Ibu Vero. Saya ke Bapak Wempi ya, Kepala Dinas Perkebunan. Di tahun 2022 ini sasaran pemanfaatan dana otonomi khusus ini diberikan lebih khusus ataupun spesifiknya kepada bantuan apa saja? Iya, khusus untuk 2022 kami fokus kepada para petani khususnya di daerah-daerah distrik Maju, Karimop ya, maaf, distrik Karimop, khusus untuk coklat, kakao itu. Terus di Moroko misalnya kopi khususnya. Jadi ada pembukaan lahan di situ. Pembukaan lahan baru. Memang tidak sebesar yang dibayangkan seperti ini, tapi kalau kebun-kebun masyarakat dia tidak lebih dari sekian hektar lah. Jadi kami buat karena memang pembukaan lahan kalau kita mau menghitung bisa 1 hektar bisa sampai 100 juta lebih lah. Jadi kami berkeinginan mungkin buka lahan dengan dana khusus ini lewat petani dan mungkin petani yang dibuka mungkin baru diberikan bantuan lagi ya, seperti itu. Jadi itu yang fokus untuk 2022 selain peralatan karet dan Sarana prasarana. iya, prasarana kan mesin pengolahan karet, terus ada kopi juga, ada lantai jemurnya juga. Ya. Silakan Ibu Vero mau tambah. Saya tambah sedikit. Ada juga kegiatan di kampung Pramuka di distrik Ambarku yang sampai sekarang masih susah sekali dijangkau. Karena transportasi ya. Transportasi dalam jalan yang masih harus ekstrim di sana. Itu kami membuka kebun bibit kopi. Kita rencana tahun 2022 ini akan membuka kebun bibit kopi itu kopi arabica dengan robusta. Sehingga kalau sudah ada kebun bibit di situ kita tidak perlu lagi jauh-jauh mendapatkan bibit kopi dari tujuan kami. Iya, Pak Kadis, kita lihat bahwa ini program peningkatan sumber daya masyarakat khususnya untuk perekonomian ini memang kayaknya terlalu banyak ini. Yang lebih spesifik ataupun fokus nantinya dikembangkan misalnya produk unggulannya dari perkebunan itu apa? Iya. Selain dari karet ini. Ya, Karet ini kan biasa kalau karet. Karet ini kan sudah dari zaman Belanda sebenarnya. Yang kami ada fokus lagi sekarang misalnya seperti kopi, terus ada lada, ada vanili. Memang kalau kita melihat itu, kita mendengar itu dia masih baru, tapi dia menjadi salah satu hal yang berguna juga kalau ditanam dan dijaga dengan baik. Dia sangat menghasilkan seperti vanili juga. Terus terang kami berpikir bahwa masih banyak tanaman perkebunan yang harus kami ini, tapi dengan ketersediaan dana itu kami masih fokus dengan beberapa tanaman dulu.
Seperti yang saya sampaikan tadi, selain karet, ada di coklat, ada di coklat, ada di lada, ada di vanili. Yang lebih Bapak melihat yang lebih unggul di Bovendigul itu apa? Kalau kita Saat ini kita lihat bahwa kalau kopi itu kan sudah dikembangkan dan itu memang bagus. Apakah itu memang dari Dinas Perkebunan akan menggenjot itu supaya menghasilkan hasil yang produktif seperti itu? kalau melihat yang sekarang ini masyarakat sudah berkeinginan begitu, dan kami dari Dinas sangat mendukung itu. Khusus untuk kopi itu kami sangat mendukung. Beberapa fasilitas yang kami sudah memberikan tuh, misalnya lantai jemur dan lain-lain itu sudah kami mendukung sekali, khusus untuk kopi, ya. Baik Pak, kita silakan Bapak mau menyampaikan pesan kepada masyarakat yang mendapatkan bantuan pada tahun ini juga pada tahun 2017 dan 2018 yang menjalankan usaha perkebunan. Silakan Pak. Iya, khusus untuk petani memang kami sudah memberikan, dan Dinas sudah memberikan fasilitas berupa sarana-prasarana yang kami harapkan bahwa itu dapat dijaga karena beberapa yang saya melihat bahwa rumah pengolahan di beberapa daerah sudah tidak terpelihara, ada rumput Tidak dirawat ini. Ya, rumput ditumbuh di pinggir-pinggir. Sayang bantuan yang Memang kami tahu bahwa harga karet dia tidak menentu, tidak ada pembeli yang secara rutin membeli. Tapi kami harap supaya fasilitasnya yang sudah diberikan itu dijaga karena nanti akan dimanfaatkan. Memang kendala sebenarnya berkaitan dengan pemasaran. Memang secara ini kami sudah melatih sampai petani sudah bisa bikin latex karet yang sangat sempurna. Tapi kalau ada tidak pemasaran juga menjadi kita punya ini buat semua bukan cuma kami dari Dinas Perkebunan, tapi ini menjadi tanggung jawab buat semua. Semua stakeholder yang ada ya berkaitan dengan pemasarannya itu. Baik, kalau Ibu Vero, silakan closing statement. Setelah ditanam jangan dikasih tinggal, tolong dirawat ya. Pelihara seperti kalian memelihara keluarga kalian. Jadi apa yang kalian rawat pasti akan mendapatkan hasil. Kalian akan dapat hasil. Baik pendengar, demikian perbincangan kami bersama Kepala Dinas Perkebunan juga Kepala Seksi Ibu Vero, dan saya mengambil ada beberapa sasaran yang nantinya dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan sendiri di tahun 2022, yakni ada pembukaan lahan kakao, juga ada pembukaan kebun induk. Ini semua kegiatan ini yang dilakukan dari Dinas Perkebunan ini semata-mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Bovendigul. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menlu Tubesi selaku Kepala Dinas yang sudah hadir di studio kami di RRI Bovendigul sebagai narasumber, dan juga Ibu Vero, terima kasih. Jangan bosan-bosan ya kalau kami undang lagi untuk dialog di RRI Bovendigul. Dan pendengar, demikian perbincangan kami di siang hari ini. Selamat siang dan selamat